Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa dengan kami lagi di Nilas Luhur. Masih kita berdua, ada Mas Tommy, ada Ayung di sini. Kita seperti pembahasan yang sebelumnya, karena memang ya ada beberapa tema yang masih kita simpan ya Mas. Nah ini kita akan coba ngebuka bahas tentang masalah sumur tua Mas. Iya. Karena memang ini ada kaitannya tentu kalau mitos-mitos di seputar sumur tua, biasanya di bangunan tua atau runtuhan bangunan tua seperti itu. Ada juga kadang di kebun belakang, dekat sungai, ada yang aneh seperti itu juga. Iya, karena kadang mitos sumur tua muncul karena orang tua sumur itu jangan diapa-apain, jangan ditimbun apalagi diuruk. Antara istilah kata penghuni situ marah. Apakah benar? Iya, mesti kan ini ada dua sisi pakalan. Satu, nilai fungsi, nilai guna. Terus kenapa kayak sesi yang sebelumnya orang tua melarang hal demikian, pasti ada alasannya. Yang kedua memang dari kacamata orang-orang yang pernah ngalamin begitu, banyak sekali kemunculan di sumur tua. Baik, nah ini kita coba masuk saja Mas. Ini sumur tua kan biasanya hadirnya adanya ya di zaman dahulu begitu ya, berbarengan biasanya di dekatnya rumah yang memang udah tua. Iya, rumah tua ataupun rumah itu direhab, pasti sumur itu nggak bakal ditimbun, cuman ditutup doang. Ada juga sumur tua yang memang sedianya itu untuk umum. Untuk umum, iya. Kadang kalau untuk umum juga tetap nggak boleh ditutup. Kalau memang tertutup karena alam kecuali untuk pengairan di kebun itu mah nggak masalah. Manfaatnya gunanya buat nyiramin tanaman doang. Nah ini karena memang kita udah masuk ke situ, sumur tua tadi kan biasanya kalau identik di daerah sini, biasanya bangunannya itu agak menjuntai, lebih tinggi dari tanah. Iya. Ya segini lah. Itu buat nahan ya, karena biasanya ada katrol, pakai katrol. Kalau katrol udah kemarian, dulu langsung begini ya. Iya, pakai tangan, talinya juga dibendol-bendolin kalau nggak salah, seperti itu. Dengan bahan karet ya. Sekarang juga masih ada untuk keadaan darurat doang. Karet-karet mati seperti itu. Nah ini kalau memang yang masih terjaga sampai kini pun, kalau memang datarannya masih sama kayak dahulu, nggak ada pergeseran, biasanya airnya masih terjaga. Paling cuma runtuh apa. Nah ini biasanya kalau misalnya orang-orang yang pernah ngalamin gitu, itu kan apa lari ke mistik kata yang ini dulu Mas? Bagus ya, ke mistik nggak apa-apa ya. Biasanya di situ paling banyak orang lihat itu sosok kunti, biasanya duduk di situ. Iya, duduk kadang. Biasanya duduk di sumur tua kata siluman ya. Banyak siluman ular ya. Iya, siluman ular terus kunti. Biasanya seperti itu. Nah, ya sejenis cewek semua lah. Sejenis cewek ya. Ini apakah ada kaitannya ketika kita bahas kunti itu kan yang nggak dulu, sekarang wanita tetap datang bulan. Dulu kala tetap aja mereka akan lari ke sumur ke kolam begitu ya. Apa ada kaitannya dengan kunti yang sering ada di tempat tersebut Mas? Iya sama sih sebenarnya. Iya ya. Iya, satu sisi untuk menakut-nakutin. Betul. Bangsa gitu kan suka dengan air kan ya, untuk dia bersembunyi dari suara lantunan ayat-ayat suci apa doa-doa. Iya betul. Dan juga ada untuk meredam pendengarannya ya. Nah itu ada juga orang tua kan bilang kalau bangsa-bangsa dedemit atau apa sukanya di tempat yang lembab-lembab begitu ya, yang gelap, yang lembab. Ya karena kan sebenarnya fungsi tempatnya dia cuma ada di kamar mandi, itu kan udah emang dari dulu udah haknya dia di situ kamar mandi. Iya, kalau rumahnya sekarang, Nah ini yang masih istilah kata yang masih lestari kalau di daerah Jawa Timur ya, itu yang bagus. Rumah dengan kamar mandi itu terpisah jauh. Istilah kata biar energi positifnya dia tetap ada di rumah, kamar mandi jauh tempatnya dia. Bahkan ada di daerah kayak Indramayu atau sama. Iya kan sama, emang kayak gitu. Jadi mental si anak untuk kamar mandi nggak di rumah, dia jadi penakut. Benar. Ya kan? Makanya dia ke sana, ya udah emang kamar mandi kebutuhannya di luar rumah. Biasanya banyak kan di luar rumah. Ya mungkin kalau misalnya itu yang bagus sebenarnya. Sekarang orang nggak semakin banyak, terus kebutuhan rumah lagi tempat tinggal mungkin masih sama dibikin seperti itu. Kalau sekarang orang praktisnya dipikir kalau kamar mandi lebih dekat dari kamar kan mau apa-apa gampang. Iya, di kamar istilah kata sekarang kamar gede, kamar mandinya deket, tempatnya malah dideketin kan. Ya, yang salah kaprah sekarang, ya ikutin zaman modern. Nggak apa-apa, cuman kan faedahnya
Betul. Berarti tadi ya, kenapa orang tua benar kita memang benar adanya nilai luhur, kadang mengulik tentang apa yang orang tua pernah ciptakan, entah bangunannya, entah pemikirannya gitu ya Mas. Iya. Itu benar-benar dipikirkan benar-benar. Makanya sumur banyak kan di luar rumah kalau orang dulu. Ya kan, walaupun rumah utama di sini, sumurnya di belakang. Bahkan jauh Mas, bahkan iya, biasanya. Dipakai bedeng doang lah, pakai anyaman bambu, udah jauh dari rumah, pokoknya keluar dari rumah utama. Betul, kalau sekarang ya bisa drone itu Mas. Iya. Iya. Nah itu biasanya jauh dari rumah, itu salah satu nilai fungsinya antara lain karena menjauhkan hal-hal negatif lah. Ya, karena tempat yang lembab, tempat cuci bersih di situ banyak kotoran juga. Itu suka tempatnya para dedemit, para dedemit lah, untuk menjauhin hewan pengerat seperti tikus masuk rumah kan. Betul. Jadi tetap dahulu ada alasannya. Lagi pula memang tempatnya juga masih luas kalau dulu ya. Kalau sekarang umpel-umpelan kadang-kadang ada juga, apalagi kayak misalnya hotel, losmen apa kan kamar mandi di dalam sama itu. Makanya kalau misalnya terjadi benturan atau apa, kan nggak semua pengguna apa namanya tadi kamar kalau istilah kata kalau hotel kan itu untuk sementara isokel. Iya kadang-kadang kan kalau pemakai yang menghuni itu menyewa kamar itu orang baik apa mendingan. Nah yang sisa yang kemarin misalnya yang pakai ya nah, begitu kadang-kadang masih, makanya itu kok serem ada begini banyak kan di kamar mandi. Nah, memang tempatnya ya Mas ya. Nah ini kalau tadi larinya ke kamar mandi atau apa sumur tadi ya. Sumur kenapa nggak boleh ditutup? Orang tua itu melarang keras. Bahkan misalnya ada bangunan baru pun sumur jangan ditutup. Iya, dengan mitos sumur jangan tutup, ntar penghuninya marah ya. Betul. Karena di situ banyak kan penampakan itu buat nakut-nakutin. Ternyata benar nakutin orang doang sih, anak-anaknya. Sebenarnya alasan aslinya sebenarnya dari sumur itu ada pahala dari orang yang membuat. Salah satu. Betul. Ya kan? Betul. Selain sodako ya. Selain sodako dia mengalir. Orang yang menggali sumur, dia tetap selagi sumur itu dipakai untuk kebaikan, pahalanya tetap mengalir bagi si pembuat. Walaupun kita sebagai orang penggali sumur itu kita kata pandangan kita kerja kosong banget kayak gitu buat apa. Ya kan, sebenarnya bersyukurlah orang yang bisa menggali sumur ya. Dia pahalanya mengalir walaupun dia sampai nggak ada. Makanya sumur itu jangan ditutup karena ada pahala orang yang mengalir, seperti orang wakaf untuk tempat ibadah. Sama aja, karena kan dari air itu sebagai sumber kehidupan, dia dipakai untuk konsumsi buat ibadah, dia tetap mengalir pahalanya karena membantu. Itu intinya di situ. Makanya orang tua jangan ditutup sumur. Bukan karena ada penghuninya. Itu buat nakut-nakutin. Kalau kita jangan ditutup, itu ada pahalanya orang si A, kita musuhan tutup aja ya kan. Kadang kan ya gitu, bisa jadi kayak gitu. Makanya orang dulu dengan niat baik walaupun penyampaiannya sedikit menakutkan ya. Nah ini antara lain gunanya kita hadir di sini kan buat membuka sebenarnya kisah apa sih aslinya seperti itu. Ini alhamdulillah dapat penjelasan, dan ternyata dari hal yang memang nggak pernah kita pikirkan sama sekali, bahkan dianggap seorang pekerja tukang gali sumur, tukang gali septic tank misalnya itu rendahan bisa dibilang gitu, tapi mereka justru sangat berperan dalam kehidupan kita ya Mas. Dan tadi seperti mungkin guru ngaji mengajari alibatasa itu kan ya, sederhana itu, tapi selama di ini tetap mengalir terus ya. Makanya selagi istilah kata kita punya anak, ya kan, enggaknya kita ajarin dia Bismillahirrahmanirrahim, dia dibawa sampai sumur itu. Pahalanya orang tua yang mengajarkan itu mengalir terus. Udah nggak usah kita suruh sholat apa, kita ajarin dia dari kecil kita patokin Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya kita mengasih ilmu ke anak dipakai setiap apa kita melakukan dengan Bismillah kan. Pahalanya itu orang tua kebagi itulah. Dari situ hal yang sepele tapi dibawa sampai ke akhirat. Benar-benar luar biasa sekali. Tadi hal yang ringan tapi memang kadang juga orang lalai seringkali seperti itu, melupakan adanya sesuatu yang manfaat yang berguna. Ilmu ini ya berarti sama guru yang jauh yang di sana yang padahal itu diawali dari kita kita punya anak ya, kita ajarin enggaknya yang belum punya anak lah. Setelah kita punya anak, ajarin dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat-kalimat kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu kita tetap dapat mengalir ya. Dapat mengalir. Kita menyampaikan satu ilmu itu sampai selamat dia pakai
kita tetap dapat pahala. Ya sama aja Kak, sama sumur tua jangan ditutup. Kita selagi masih pakai, ada sedekah orang, ada pahala orang di situ. Berarti bersyukur kalau misalnya kalau tadi implementasinya contohnya di anak, orang tua yang punya anak, alhamdulillah itu di samping titipan kita juga punya tabungan ya. Kalau ngajarinya bener yang kayak tadi. Makanya anak soleh bukan hanya rajin sholat, tapi apa yang kita sampaikan ke anak, apa yang kita ajarkan anak, apa yang kita ajarkan dipakai sampai dia meninggal si anak. Untuk mengalir terus ya. Ya, yang kedua tadi masalah sumur juga sarser lah, hampir mirip. Itu juga ini tadi kalau misalnya dipakai pahalanya tetap mengalir. Di luar itu selain itu juga mungkin alasan orang tua mesti ada nilai guna. Nah, untuk sumur tadi pasti kan begitu Mas. Misalnya namanya air bersih kadang-kadang turun naik ya, maksudnya nggak semuanya selalu misalnya kayak sekarang jet pump benar terus atau apa kan ya, seperti itu masih bisa digunakan. Kadang kalau di luar rumah lahan juga buat nyiramin tanaman atau apa seperti itu. Ini dia memang banyak kegunaan lah dari sebuah sumur. Dari manfaat karena dia mengandung air sebagai sumber kehidupan manusia. Ada juga kita pernah lihat sumur-sumur tua, mungkin itu ada di ladang, kadang di pinggir jalan, di daerah mana seperti itu, kan bisa dipakai untuk umum. Ya kayak istilah kata, air sumber kehidupan, udara sumber hidup. Betul. Ya kan? Istilah kata, air menguap menjadi udara. Udara itu yang goib, tapi dengan jatuhnya udara itu menjadi nggak goib lagi. Iya betul. Jadi bahasanya goib itu karena belum dimunculkan ilmunya ya, gitu ya, belum ada bukti empiris. Kalau udah ada ya jadi nggak goib seperti itu ya. Bukan melulu goib itu setan-setan. Bukan. Iya, nah seperti itu tadi contohnya. Mungkin karena mitos itu, mungkin orang karena ada sumur, pasti yang diincar itu sumur. Sumur itu banyak penghuninya, apalagi rumah yang udah kosong. Betul. Pasti banyak kan muncul di sumurnya. Berarti kalau misalnya taruh begini ya, ada rumah tua kosong, apakah benar misalnya orang mengatakan begini, sering muncul juga tadi banyakkan di sumur atau apa? Apakah benar titik energi paling gede di kamar mandi Mas? Benar. Di situ ya. Tempat air fungsinya. Air ya, apalagi mungkin residual yang sejak lama dipakai yang buat ini itu ya. Baik. Gimana Mas? Ada yang ini mau di nggak usah ya? Nggak usah. Ini pembahasannya berbeda. Iya, sedikit. Jadi memang benar banyak sumur-sumur yang masih lestari sampai sekarang, bahkan di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Ini sebaiknya kalau memang tertutup karena sendiri dari alam itu ya istilah kata longsor apa. Sekarang banyak kan yang sumur itu ditutup tapi buat tetap dipakai, cuma ditutup buat menjauhin ada kucing yang jatuh. Iya kan. Kadang juga jet pump ininya peralonnya masuk ke situ. Tetap fungsi. Tetap dipakai. Yang penting walaupun ditutup, kasihlah hawa. Setelah kata biar gas itu tetap keluar. Kalau nggak kan dia meledak kan. Iya benar. Itu banyak sekali kasus-kasus di mana memang orang itu tanpa perhitungan, sumur tua udah sangat lama sekali. Dia mau ngambil apa atau masuk justru keracunan saat ini ya, sangat berbahaya itu ya. Makanya kadang walaupun ditutup dikasih buangan lah kayak kata speed tank ya. Nah ini untuk menyingkapi kalau saat sekarang ini masih di sekitar kita ada sumur-sumur tua seperti itu. Terus orang mengatakan di situ sumurnya ada hantunya, ada kuntinya. Apakah memang harus ditutup apa dibiarkan? Kita sebagai seperti apa Mas? Nggak usah ditutup apa, digunakan lah. Iya, digunakan. Tak juga setelah kita gunakan air itu, pahala itu mengalir buat yang punya air itu menjadi hidup lagi, menjadi hidup kembali. Iya, mempunyai energi positif lagi. Energi positif dari si penggunaan tadi menyingkirkan hal-hal yang negatif. Dan tadi hawa manusia yang sering hilir itu juga bisa menjauhkan itu ya. Jadi kalau kita semakin menyetujui atau meyakini bahwa di situ ada dan makin dijauhi, yaitu makin banyak ya. Apa di situ ada itu. Kapan waktu ada pasti yang pernah dengar cerita. Kita ceritain di sumur situ ada penampakan ini. Kita yang pernah dengerin. Kita sewaktu-waktu lewat sendirian apa bulan tempat pasti ngelihat salah satu yang diomongin itu. Padahal kadang Mas cuma ngarang aja jadi. Nah seperti itu benar sekali. Iya tadi sih ya sebaiknya memang digunakan entah taruhlah untuk
nyiramin tanaman atau apa. Iya, ya buat cuci-cuci kayak. Iya, selagi tadi memang secara apa namanya keamanan memang masih pantas, masih bisa. Kalau memang Layak udah lah. rontok, layak Udah terus nanti rontok, udah bau. nanti ya kan? anak bisa main ke situ nyemplung ya apa boleh buat seperti buat. tadi Iya. ya. Kalau udah jadi insiden ya ditutup, tapi tetap dikasih hawa. Tetap kasih hawa. Nah, tadi sumur ya, masalah yang jelas orang tua mengatakan dengan keras sumur jangan ditutup, ternyata ada alasan yang sangat luar biasa. Dan ini mungkin pertama kali kita coba ngomong ke teman-teman, ternyata ada sambung pahala begitulah ya. Ada ya sangat hal yang luar biasa tadi. Yang keduanya tentang nilai guna juga untuk menyikapi misalnya ada kawan-kawan di luar sana ada sumur, ada penampakan begini, digunakan, insya Allah energi dari air yang mengalir kembali itu bisa menyingkirkan tadi, dan hawa manusianya juga ya. Oke, ada lagi Mas? Cukup lah. Sekiranya tadi kita pembahasan tentang sumur tua, kita bahas sedikit tadi, semoga bermanfaat buat kita sendiri di sini dan juga buat kawan-kawan. Kita mohon maaf juga atas penyampaian kurang berkenan ya Mas. Semoga kita selalu dijaga dimanapun kita saatnya dan selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.